rasa hormat al-fajir kepada antum semua. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali membuka majlis rutinan bulanan daripada Sayyidul Walid Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, di sini Al-Fajir diperintahkan untuk membacakan kitab Manhajus Sawi karangan daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmati wa amnil ummati mafatihir rahmat wa ashabihi nujumil ihtida wa masabihil iktida wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata bi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tammat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi yang mana bi ni'matihi dengan kenikmatan yang Allah berikan, tatimmus shalihat segala kebaikan menjadi sempurna, wa tanzilul barakat setiap keberkahan menjadi turun, wa tahsulun nafahat setiap pemberian-pemberian dapat diambil bisa didapatkan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat. Kemudian salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan salam tercurahkan kepada pemimpin daripada setiap pemimpin. Wa qudwatil gadat dan suri tauladan bagi setiap tauladan Muhammad ibn Abdullah khairi makhluqin fil ardi was samawat. Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk di bumi maupun di langit. Wa ala alihi ma'adinil hikmati wa amnil ummah wa mafatihir rahmat. Dan kepada para keluarganya yang mana mereka adalah sumber daripada setiap hikmah dan keamanan setiap umat dan kunci daripada setiap rahmat. Wa ashabihi nujumil ihtida wa masabihil iktida. Dan terhadap para sahabatnya bintang-bintang petunjuk, wa masabihil iktida dan pelita-pelita suri tauladan, wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumil miqat dan terhadap pengikut mereka dengan kebaikan sampai hari akhir. Fi kulli lahzatin abada adada ma ahatu bi ilmullahi midadu kalimatillahi tammat. Di setiap waktu selama-lamanya, di setiap saat selama-lamanya, sejumlah apa yang dihimpun oleh ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tinta kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat sempurna. Wa ba'da dzal fajiri ilallah, berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan jami'u hadhil warakat, beliau adalah penghimpun daripada lembaran-lembaran ini, kitab ini. Ar-Raji yang mana beliau tadi itu yang berharap dari Tuhannya ayyuslihalahu jami'al magasid wan niyat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki setiap daripada maksud-maksud dan niat-niat. Wa yubarikallahu fil ulum wal a'malus shalihat, dan memberkahi terhadapnya di dalam ilmu dan amal-amal yang saleh.
Beliau mengatakan, "I'lam ayyuhal akhul habibul adna." Ketahuilah wahai saudaraku yang tercinta, yang paling dekat dengan aku. Was-sadiqul wafiyul ahna, dan sahabat setiaku yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi. Razaqani Allahu wa iyyaka takhalluq bi akhlaqi asma'il husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku dan kepadamu untuk bisa berakhlak yang baik sebagaimana akhlak daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Beliau menyatakan, "Annani lamma waqaftu ala kalami sayyidina imamil arifin wa qudwatis salikin Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi nafa'anallahu bihi bisari salafis salihin." Ketika aku merenungi daripada perkataannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sedikit membahas daripada sejarah biografi daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Pernah satu ketika terjadi terhadap kakek beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahibu syi'ib. Terjadi kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad sahibu syi'ib ada sebagian gangguan di tempat tinggalnya yang ada di kota Ghurfah. Akhirnya beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad sahibu syi'ib, beliau tadi itu menginginkan untuk pergi daripada daerah tersebut, pergi daripada kota Ghurfah. Lalu kemudian beliau bertemu dengan guru beliau, yaitu Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau bertemu dengan Syekh Bakar bin Salim, kemudian beliau mengadukan setiap keluhan ketika beliau tinggal ada di kota Ghurfah. Lalu kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim beliau menyatakan bahwasannya, "Aku menyuruh engkau agar engkau kembali ke kota Ghurfah. Nikahlah engkau di sana, kemudian pinanglah seorang perempuan yang mana dari keluarga Ba'abbad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan daripada sulbimu seseorang yang mana dengan air liurnya dapat menyembuhkan daripada racun yang sangat mematikan." Lalu singkat cerita, ayahanda daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Zain Al-Habsyi, beliau tadi itu memiliki anak yang sangat banyak, memiliki anak laki-laki yang sangat banyak. Akan tetapi anak-anak daripada beliau meninggal. Bahkan anak terakhir beliau yang bernama Salim, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan beliau untuk meninggal. Akhirnya Habib Zain tersebut merasa sedih. Habib Zain merasa sedih, lalu ditemui oleh seorang arif billah, yaitu Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Sarahil. Beliau menemui Al-Habib Zain. Ketika itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau masih berada di kandungan daripada ibunya. Lalu kemudian Al-Habib Abdul Qadir menyatakan kepada Habib Zain, "La tahzan wa la tajza, walhamdul ladzi fi batni syarifah dzakaran yakul lahu qadrun azim wa sya'nun azim." Kata Abdul Qadir Muhammad bin Ahmad Sarahil mengatakan kepada Habib Zain Al-Habsyi, "Wahai Habib Zain, tidak usah sedih, engkau tidak usah resah, tidak usah sedih," katanya. "Adapun yang di perut kandungan daripada istrimu nanti akan keluar, akan lahir, dan dia akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan magam sebagaimana magam kakeknya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahibu syi'ib." Lalu kemudian singkat cerita, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau lahir, kemudian beliau tumbuh di naungan daripada ayahnya. Bahkan beliau tadi itu ketika kecil, sebelum umur 7 tahun, beliau telah menghafalkan daripada Al-Quran. Beliau hafal Al-Quran sebelum umur 7 tahun.
Dan beliau mulai kecil sangat cinta terhadap ilmu, sangat semangat, sangat ijtihad terhadap ilmu. Ketika beliau umurnya akan mendekati daripada balik, beliau tadi itu pergi ke kota Tarim bersama ayahnya. Lalu beliau bertemu dengan gurunya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad hampir 40 tahun. Bayangkan, hampir 40 tahun. Kalau zaman sekarang mondok 40 tahun gak akan ada yang kuat. Mondok 40 tahun gak akan ada yang kuat. Ini Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau mulazamah terhadap Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad selama 40 tahun. Banyak sekali cerita daripada beliau. Bahkan ada biografi khusus yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith yang bernama Kitab Qurratul Ain, di dalam menjelaskan daripada biografi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Termasuk daripada kisah beliau, muridnya beliau Habib Muhammad bin Zain bin Smith, beliau menyatakan bahwasannya wa katsiran asma'uhu idza takallama fi syai'in min al-ulum yaqulu sami'tu hadha wa ra'aytu hadha fi kitabi hadha mundu 50 aw 40 sana aw nahwa dzalik. Termasuk daripada kisah beliau, ketika seringkali katanya, kata Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, seringkali ketika kami membahas daripada satu daripada bidang ilmu, seringkali kami mendengar Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau menyatakan, dulu katanya, waktu 50 tahun, waktu 40 tahun, aku pernah melihat pembahasan itu di kitab ini. Aku pernah melihat pembahasan tersebut, aku dengar daripada orang ini. Ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada beliau, apa? Memiliki kekuatan hafalan yang sangat kuat, memiliki ingatan yang sangat kuat. Beliau lahir pada tahun 1069 Hijriah, lalu kemudian beliau wafat pada tahun 1144 Hijriah. Jadi umurnya 70 tahun lebih, insyaallah 70 tahun lebih. Nah, kita teruskan daripada kalam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau menyatakan, aku merenungi daripada perkataannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau menyatakan di dalam mendefinisikan daripada thariqah Sadah Al-Ba'alawi, beliau menyatakan Sadah Al-Ba'alawi yang ditaksis oleh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana dipopulerkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwasannya thariqah ini pondasinya ada 5. Thariqah ini pilarnya itu ada 5, kata beliau. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah amal. Yang ketiga adalah wara. Keempat adalah khauf minallahi subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, para ajdad kita, kakek-kakek datuk kita, mereka tadi itu sangat bergelora, sangat himmahnya sangat tinggi dalam mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki ilmu itu memiliki derajat yang sangat tinggi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tadi itu ingin memiliki derajat itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pilar utama daripada thariqah Al-Ba'alawi diantaranya adalah ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang diberikan ilmu dengan derajat yang lebih dan derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ibnu Abbas menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat para ulama derajat daripada para ulama atas orang-orang mukmin yang mereka tidak memiliki ilmu dengan 700 derajat. Dengan 700 derajat. Yang mana di antara dua derajatnya, dari satu derajat menuju derajat selanjutnya itu ditempuh dengan waktu perjalanan 500 tahun. Bayangkan satu derajat dengan derajat yang lainnya itu ditempuh dengan 500 tahun. Ini 700 derajat, saudara. Allah menyatakan qul hal yaswil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Berbeda, la yasawuna indallah fid dunya wala fil akhirah. Orang yang punya ilmu sama yang enggak punya ilmu ya beda. Dunia dan akhirat enggak ada samanya. Beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu khususnya keturunan daripada baginda besar Nabi Muhammad SAW, selayaknya kita tadi itu harus bersemangat di dalam mencari daripada ilmu. Ilmu ini adalah warisannya daripada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kita yang berhak memiliki daripada ilmu ini, saudara. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid. Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid suatu hari, kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ada dua kelompok daripada para sahabat. Satu kelompok dia mempelajari daripada ilmu, satu kelompok lagi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke masjid, beliau duduk bersama orang-orang yang mempelajari daripada ilmu. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuhuma afdal, majlisul ilm atau majlisul zikir?" Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, yang paling afdal itu majlis ilmu apa majlis zikir?" Yang afdal mana antara kedua ini? Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Hada khairun, hada khair, wa hada khair. Walakinni bu'ithu mu'alliman." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi Muhammad SAW ditanya, "Wahai Nabi, yang paling afdal itu hadir majlis ilmu atau majlis zikir?" Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Hadza khair wa hadza khair." Majlis zikir ya baik, majlis ilmu juga ya baik. Walakinni bu'itsu mu'alliman, akan tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang mengajarkan terhadap umat. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang mengajarkan terhadap umat. Tadi kita katakan yang pertama adalah thariqah al-da'wawi, yaitu adalah al-ilm. Kemudian bukan hanya punya ilmu, saudara, yaitu al-amal, mengamalkan daripada ilmunya. Imam Ghazali menyatakan bahwasannya al-ilmu bila amalin majnun wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Punya ilmu tapi nggak diamalin itu namanya majnun, gila itu orang. Ini orang gila, nggak waras ini. Dia punya ilmu tapi nggak diamalkan. Ini nggak waras nih. Imam Ghazali. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun, sedangkan beramal tanpa didasari dengan ilmu itu sia-sia.
amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, pernah satu ketika ada seseorang yang dia tadi itu dinyatakan, dianggap sampai orang-orang sebagai ahli ibadah. Ini orang tidak mau nikah. Ini orang nggak mau nikah. Ya, ini orang tidak mau nikah. Kemudian dia orang tadi itu membeli seekor himar betina. Akan tetapi ini nggak dipakai sama dia. Kalau dari betina nggak dipakai sama dia. Orang kan biasanya mungkin dipakai untuk ngangkut barang, ini nggak dipakai. Akhirnya orang-orang yang di situ bertanya kepada orang tersebut, kamu ini punya keledai betina tapi nggak dipakai, ada apa kamu ini? Lalu kemudian itu orang menjawab bahwasanya ma umsikuha illa li uhassina biha farji. Aku nggak gunakan itu keledai kecuali untuk melampiaskan daripada hasratku. Ketika aku kepengen syahwat, maka aku lakukan itu berhubungan dengan keledai betina. Ini orang ahli ibadah tapi nggak ngerti dengan ilmu, nggak paham dengan ilmu, taunya ibadah, ilmunya nggak ngerti. Akhirnya ketika dikasih tahu bahwasanya itu adalah perbuatannya haram, maka dia tadi itu menangis sangat menyesal karena dia tadi itu ibadah tapi nggak tahu ilmunya. Pernah lagi ada seorang, dia tadi itu wudu selama 60 tahun tapi dia nggak pernah ngusap rambutnya, nggak pernah, karena dia meyakini itu adalah sunnah, padahal itulah satu fardu. Akhirnya ketika dikasih tahu, maka dia tadi itu wajib mengqadha sholatnya selama 60 tahun. Bayangkan saudara, ngqadha sholat selama 60 tahun. Ini sebab kenapa? Bisa babil jahal, karena kebodohan. Dia tadi itu ya beramal tapi apa? Nggak paham daripada ilmunya, nggak ngerti, nggak belajar daripada ilmunya. Nyatakan bahwasanya al-ilmu bila amalin atil wal amalu bi ghairi ilmin batil wal jam'u bainahuma hasil. Ilmu kalau nggak diamalkan ya sia-sia. Ada apa? Punya ilmu nggak diamalkan ya sia-sia. Wal amalu bi ghairi ilmin batil. Beramal tanpa ada ilmu batil, sama sia-sia juga, nggak terima ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal jam'u bainahuma hasil, sedangkan menggabung keduanya akan mendapatkan faidah, mendapatkan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang akan datang, pengajian yang akan datang kita akan teruskan tentang wara', khauf, kemudian al-ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu? Ya. Bismillah walhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa'lam annahu yutasawwaru an yajtami'a fil 'amali al-wahid niyyatun katsira wa yakunu lil 'amili bi kulli niyyatin minha thawabun tam. Misaluhu min al-ta'at ay yanwiya bi qira'atil Qur'an munajatullah ta'ala fa innal qari' munajin rabbah wa yanwi istikhrajal 'ulumi min al-Qur'an fa innahu ma'dimuha
وينمي نفع نفسه والسامعين إلى غير ذلك من نية الصالحة الحسنة. ومثاله من المباحات أن تنوي بالعقل امتثال أمر ربك بأمر ربك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وتنوي به التقوي على طاعة الله تعالى، وتنوي التسبب في استخراج الشكر منك لربك إذ يقول سبحانه كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فقس على هذين المثالين ما عداهما من الطاعات والمباحات واستغفر من صالح النيات جهدا إلى آخر الآية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita buka kembali rutinan kita. Semoga insyaallah banyak umur sehat walafiat. Ramadan yang kita lalui semoga bukan menjadi Ramadan yang terakhir, tapi insyaallah kita temukan di Ramadan berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dibacakan kitab Manhajus Sawi ya, yang menerangkan tentang Thariqah Al-Ba'alawi. Jadi supaya tidak salah paham bahwa Thariqah Ba'alawi ini adalah tidak sedikit pun bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau As-Sunnah. Pilarnya ada 5 tadi itu: ilmu, amal, ikhlas, wara, dan khauf, takut kepada Allah. Nah, akan diterangkan itu semuanya. Ini pilarnya. Kalau tidak ada pilarnya, nggak ada thariqahnya berarti. Nggak ada thariqahnya. Nah, karena itu nanti akan dijelaskan itu semuanya nanti. Insyaallah. Kita kembali kepada kitab Al-Hababullah Al-Haddad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amal satu itu bisa menggabung banyak niat. Amalnya satu, tapi niatnya banyak. Kemudian bagi yang beramal, pahalanya bukan satu menurut niatnya. Kalau niatnya 10 dapat pahala 10 kali lipat, niatnya 100 dapat pahala 100 kali lipat. Berarti orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan amal yang banyak sebelum memulai amalnya. Itu orang yang cerdas. Contoh, ada amal yang disebut ta'at, ada amal yang disebut mubahat. Amal ta'at ya amal ibadah yang ada pahalanya, itu jelas. Amal mubahat, amal yang gak ibadah tapi bisa dijadikan ibadah karena sebab niat. Lain kalau amal maksiat. Kalau al-ma'asi, maksiat, nggak bisa dirubah. Kita berbicara masalah taat dulu ya. Orang baca Quran, ada 2 orang baca Quran. Yang satu dia baca Quran, dan itu yang penting, saya baca Quran dapat pahala. Tapi yang lainnya lain. Saat saya membaca Al-Quran untuk munajat kepada Allah. Munajat itu berkomunikasi terhadap Tuhan. Kenapa? Bilang kalau orang manusia itu ingin berbicara kepada Allah lewat sholat. Kalau orang itu kepingin mendengarkan bicaranya Allah, baca Quran. Kenapa? Kalamullah itu. Kalau kita baca Quran, itu sama dengan kita mendengarkan kalam Allah. Allah berbicara kepada kita. Kalau kita sholat, suaranya kita, permohonan kita sampaikan kepada Allah. Komunikasi terhadap Tuhan lewat sholat. Allah berkomunikasi terhadap kita lewat baca Al-Quran. Saya niat ingin berkomunikasi, munajat kepada Allah, satu lah ya. Tambah lagi, saya niat untuk menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran, karena sumber ilmu adalah dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Aku tidak meninggalkan di dalam Al-Quran ini segala sesuatu. Semuanya ada, tergantung penggalinya memang. Tergantung pembacanya yang menggali ilmunya.
ala innahu wal bahrul muhitu wa ghairuhu minal qutbi anharun tumaddu minal bahri. Quran itu ibarat samudra lautan yang luas. Kitab-kitab ini semuanya kali-kalinya yang dia tadi itu terairi daripada samudra yang luas tadi itu. Ini kitab-kitab ini adalah percikan daripada ilmu yang ada dalam Al-Quran. Saya membaca Al-Quran, selain membaca, saya munajat sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Saya juga menggali ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian wayamwi nafsi wasami'in, saya baca Quran untuk mengambil manfaat untuk diriku supaya meraih pahala. Selain itu juga saya baca Quran untuk juga supaya didengarkan oleh yang lainnya. Kenapa? Siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran maka dia akan dapat rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u, bukan fasma'u, fastami'u, dengarkan dengan seksama, yang khusyuk. Diam untuk mendengarkan Al-Quran. Jangan berbicara politik, kerja atau yang lainnya. Dengarkan. La'allakum turhamun. La'alla di sini bukan litaraji tapi litahabbub. Niscaya kamu akan mendapatkan rahmat Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang baca Quran kita nggak dengerin, kita nggak diem, ngomong yang lainnya, kita buat mainan, berarti tidak dapat rahmat Allah. Kalau nggak dapat rahmat artinya apa? Dapat laknat Allah. Karena itu kalau nggak siap untuk dengerin baca Quran di satu acara, jangan dibacakan, bahaya nanti. Bahaya kan? Kenapa? Al-Quran dibacakan untuk didengarkan dan tidak boleh ditumpangi dengan kalam yang lainnya, omongan yang lainnya. Karena setelah kalam Allah tidak ada yang lebih mulia daripada kalamnya Allah. Nah, ini yang bahaya. Kadang-kadang bacaan Al-Quran itu dijadikan seperti kebiasaan dan kebudayaan. Kemudian ditinggal ngerokok, tinggal ngomong-ngomong, dia guyon, berani, bahaya itu. Allah mohon hati-hati, dengarkan dengan seksama, diem untuk bacaan Al-Quran. Jangan ditumpangi dengan omongan yang lainnya. Kamu akan dapat rahmat Allah. Mafhumnya, kalau gak diem ente dan kamu tidak mendengarkan, kamu bisa mendapatkan rahmat Allah. Nah, niat baca Quran untuk komunikasi terhadap Allah, menggali ilmu Al-Quran untuk manfaat dirinya dan juga memberikan manfaat kepada yang lainnya, dan banyak yang lainnya ada di sini. Nah, kira-kira kalau ada orang niat macam-macam baca Quran ini dengan satu, yang penting anak baca Quran, pahalanya sama? Nggak sama. Yang membedakan apa? Ini niatnya banyak, ini niatnya satu. Nih yang ada di sini. Ini berbeda pahalanya karena niat, saudara. Kalau yang ada di sini, saya niat menghadiri majelis ilmu, udah pahala. Saya niat untuk ngamalkan ilmu setelah aku mendapatkan ilmu. Saya niat di sini untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Saya niat di sini untuk mengikat persaudaraan yang ada di sini karena sesama Muslim, sesama orang beriman. Saya niat ada di sini untuk mengisi waktu saya ke yang dengan perkara yang diridhai oleh Allah. Ini pahala. Ada lagi, saya niat di sini nanti ada kue dan kopi. Lain, Pak. Walaupun di satu majlis lain, walaupun inti pergi haji lain, walaupun kamu di masjid lain. Kenapa? Yang membedakan itu adalah pelakunya. Yang ini niatnya banyak, bagus. Yang ini kadang-kadang niatnya dikit atau tamat niat, salah niat jadinya. Ini perbuatan taat. Mubah, mubah. Wahikalu dan mubahat. Antan wiya bil akal imtithal amri rabbik. Makan misalnya, nggak tunggu kita manusia. Kucing makan, keledai makan, monyet makan, orang kafir juga makan. Ini mubah. Memang kebutuhan hidup adalah makan.
Tapi kalau kamu niat yang bagus, kamu akan mendapatkan per butir dari nasi yang kamu makan, pahala. Per tetes daripada air yang kamu minum, pahala. Asal kamu niat. Apa niatnya? Pertama, melaksanakan perintah Allah untuk makan. Kenapa? Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang yang beriman, makan daripada yang baik-baik, daripada apa yang aku berikan rezeki kepada kamu. Diperintahkan makan gitu. Cuma jangan segala makan, yang baik dari rezeki yang Allah berikan. Yang baik bisa berarti yang halal, itu yang pertama. Yang baik yang berarti yang membuat sehat. Orang kena kencing manis, makan gula 1 kilo misalnya, itu kata haram, itu nggak baik bagi kamu. Kenapa? Kamu bisa sakit kalau makan itu. Yang baik artinya yang membuat, yang dari halal dan yang membuat kamu sehat. Begitu. Yang kedua, niat juga makan atau qawi ala taatillah, untuk membuat energi badan yang digunakan untuk taat kepada Allah. Inti kalau lah taat lemes, kalau udah lemes, malas akhirnya. Hadir majlis seperti ini ngantuk itu, seperti dikasih obat tidur. Anak makan supaya anak kalau belajar, kalau anak hadir majlis, kalau anak ibadah supaya segar, supaya punya energi, supaya semangat. Bagus. Bagus. Yang ketiga niatnya istikhrajus syukur. Anak makan supaya setelah anak makan merasakan nikmat, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus. Kenapa? Karena sesungguhnya pada setiap orang mukmin itu ada pahala. Innallaha yuhibbu min abdihi idza akala uklatan hamidahu wa idza syariba syarbatan hamidahu. Allah itu jadi cinta kalau hambanya itu setiap makan satu suap dia memujinya, alhamdulillah. Makan lagi satu suap, alhamdulillah. Makan lagi satu suap, alhamdulillah. Ini membuat Allah cinta. Kemudian kalau minum, setiap minum satu teguk, alhamdulillah, alhamdulillah. Lo makan dan minum bisa dicintai sama Allah, asal kamu setiap merasakan makanan kamu, minuman kamu memuji kepada Allah pemberi nikmat. Nah, kita kan nggak kadang-kadang 2 piring alhamdulillah lupa, saudara. Gudang garam nggak lupa. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah itu perintahkan setelah makan kamu bersyukur. Allah berfirman, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki yang kamu dapatkan dari Tuhan kamu dan syukuri Tuhan kamu. Syukuri Tuhan kamu. Kira-kira orang yang makan karena lapar gitu aja sambil makan diniati ini semuanya, beda apa enggak? Beda. Yang membedakan apa? Yang membedakan yang niat yang pertama yang makan pertama tanpa niat, yang kedua dengan didasari niat, bernilaikan ibadah walaupun itu mubah. Mandi juga begitu, pakai pakaian juga begitu. Karena itu orang-orang tua kita, salafnya kita dulu itu dikatakan yu'allimuna auladuhum an-niyatis salihah kama yu'allimuna suratal Fatihah. Salaf-salaf kita itu kalau ngajari anaknya niat itu seperti ngajari surat Fatihah. Ngajari surat Fatihah gimana? Dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kecil ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai malam hari amin. Dituntun. Mereka juga begitu. Sebelum makan diajari niat dulu. Ayo, niat saya makan niat untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk supaya kuat ibadah kepada Allah, untuk supaya syukur atas nikmat Allah, untuk diajari niat.
Pakaian juga gitu. Saya niat pakaian untuk menutup aurat. Saya niat pakaian untuk rajin beribadah. Saya niat pakaian untuk melindungi badan dari penyakit, sehingga aku sehat untuk bertaat kepada Allah. Diajari. Kalau kita kan enggak, makan yang banyak, kuat, kalau gelut menang. Ini ngajarin nggak bener ini orang tua ini. Pakai pakaian yang bagus, malu abi, malu Uma. Kalau kau tuh dibilang anak gembel, diajari riak anaknya mulai kecil. Salafnya kita adalah mengajari niat yang baik mulai kecil, seperti ngajari surat Al-Fatihah. Artinya dituntut kepada kepada anak-anaknya. Masya Allah. Nah, karena itu ada pun untuk maksiat nggak bisa. Saya niat maksiat, misal saya niat perempuan cantik untuk memikirkan keindahan makhluk Allah, bohong. Bohong. Saya kenalan dengan perempuan ajnabiyah untuk dakwah ilallah, bohong. Nggak ada itu. Paham ya? Nah, karena itu maksiat kepada Allah nggak bisa berubah jadi taat karena niat. Nggak bisa. Kenapa? Zatnya najis. Pakaian itu saudara dibersihkan, yang kotor bisa dibersihkan untuk rapi lagi. Tapi kalau kencing, tapi kalau kotoran manusia, inti cuci 1000 kali nggak bisa jadi suci. Mana ada kotoran jadi suci? Nggak bisa. Babi inti cuci 7 kali, 9 kali, 700 kali, bisa babi jadi suci? Nggak bisa. Kenapa? Karena zatnya najis. Kalau zatnya maksiat nggak bisa berubah jadi taat. Inti niati hatta 1000 niat, tetap itu adalah dosa. Nggak bisa taat berubah maksiat menjadi taat, saudara. Nggak akan bisa itu semuanya. Nah, karena itu jangan pernah percaya kalau ada orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tadi itu dengan niat yang baik akan berubah. Nggak bisa. Ente tetap laku maksiat kepada Allah. Saya bukan apa, saya mencuri itu untuk bangun masjid. Nggak bisa, potong tangannya. Kalau hukum Islam, bangun masjid, ente bangun Ka'bah, kalau mencuri terdosa. Nggak akan bisa. Itu akan berubah jadi taat kepada Allah SWT. Anak bukan apa, walaupun anak korupsi, tapi aku gunakan untuk haji. Nggak perlu haji ente. Hajinya ente ditolak. Hajinya ente ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Tolong. Angyoten, Herman, Angyoten. Ada yang perlu ditanyakan? Tolong. Itu lampunya yang di luar dihidupkan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa diangkat tangannya, jangan diangkat kakinya. Kalau diangkat kakinya kurang nanti. Mic-nya. Nanti bisa diajak teman-temannya untuk bergabung ya. Kita adakan 2 minggu sekali. Insyaallah 2 minggu sekali kita adakan. Iya Habib. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung ke yang barusan Ustaz, soal maksiat tidak bisa berubah jadi taat. Yang kemarin sempat viral dan coba jangan nangis sendiri ya. Nanti akhirnya suara yang ada yang alami akan mengganggu yang lainnya yang mendengarkan, akan terganggu yang mendengarkan. Ini kenapa ini? Iya. Drum. Iya, silakan. Fadal.
yang kemarin sempat viral juga, sempat jadi perbincangan juga ketika ada seorang misalnya mubalik dengan alasan syiar di tempat-tempat seperti hiburan malam, meskipun hiburan malam mungkin kita tidak bisa tuduhkan sebagai tempat maksiat ala Musari, mungkin barangkali ada pendapat yang mengatakan belum tentu tempat hiburan malam itu divonis sebagai tempat maksiat, tapi dengan alasan itu kemudian masuk sana untuk memberikan alasan syiar untuk berikan ceramah di sana. Pendapat Ustaz bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ibadah itu bermacam-macam. Coba minta yang di luar jangan aneh. Antum kalau ngomong itu mengganggu yang mendengar. Jadi kalau ada di sini siap menjadi pendengar gitu. Jadi ibadah itu ada situasi, ada kondisi, dan berbeda-beda. Saya mau tanya, ibadah orang di kamar mandi itu gimana? Apakah bisa sholat? Enggak. Ibadahnya bersuci, ibadahnya wudhu, ibadahnya mandi sunnah, atau mandi diniatkan seperti tadi itu. Ibadahnya lain. Ada di masjid, dia jangan bersuci. Ibadahnya sholat, ibadahnya etika, ada situasi kondisinya, dan ada bermacam-macam itu ibadah. Dimana ada di tempat yang tidak boleh kita ibadah tertentu. Puasa itu bagus, tapi kalau ada di hari raya nggak boleh kita puasa. Diatur secara syariat. Ada di tempat hiburan, Anda baca Quran, loh asal mereka bisa mengkondisikan baca Quran. Nggak apa-apa, tempat hiburannya jadi majelis, nggak ada masalah. Tapi kalau tempat hiburan itu adalah tempat maksiat kemudian digunakan untuk ibadah, jangan-jangan jadi satu penghinaan. Sama nanti akhirnya masjid dibuat hiburan dengan tujuan menyenangkan hati orang Islam. Karena itu hati-hati. Apa itu syiar? Syiar itu bukan rame. Syiar itu adalah mengagungkan agama. Contoh. Hari raya itu adalah termasuk syiar agama. Kita tugasnya mengagungkan. Dengan apa? Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan nocong. Bukan mengagungkan. Hari Jumat itu syiar agama. Dengan apa? Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu Maulid itu Nabi itu syiar agama. Kita adakan Maulid, tapi ngadakan Maulid yang sopan. Jangan campur laki perempuan yang tidak mahram. Jangan nanti ada di Maulid tadi itu ternyata nggak ada sholawat. Justru kita buat panggung hiburan dan lain-lainnya. Ada aturannya itu semuanya gitu. Situasi, kondisi juga harus dipersiskan. Ini seperti majelis ini. Nah, kalau di sini ada band, ada joget, ada itu, kemudian ada pengajian, nggak ada syiar, bukan syiar itu. Berhentikan band, berhentikan, dirobah dengan kita bersolawat, dengan kita berzikir, diasik majikan, bagus jadinya. Begitu seharusnya. Itu biasanya bahasanya orang cari duit aja itu. Ya, bintang film dia menyatakan saya berdakwah dalam film saya. Penyanyi nyatakan saya berdakwah dari nyanyi saya. Coba kalau nggak kasih duit, nggak mau dia nyanyi. Ya, biasanya begitu aja. Nah, karena itu nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa, perbuatan maksiat dijadikan bernilai taat. Walaupun dengan niat yang baik. Ini musik yang haram misalnya, lagu-lagu yang haram. Ini untuk membantu fuqara masakin, orang-orang yang sakit. Nggak usah bantu ente tinggalkan perbuatan haram kamu itu sudah lebih bagus. Nah begitu ya. Oke. Fadhal, ada yang lain? Fadhal, mic-nya. Kita tunggu sampai maghrib, kita sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fakir ingin menanyakan berkenaan dengan boleh dibagi konsumsi kalau ada kopi. Kalau ada jajan sambil dibagi, tapi jangan rame. Al-Fakir ingin menanyakan berkenaan dengan lafaz syukur. Syukur di sini. Oh, ada makan, berarti setelah sholat makan. Kasih makan. Oh ya udah, setelah sholat aja makannya. Berarti yang nggak sholat berarti nggak makan berarti. Fadhal Pak. Ayo Pak. Mengenai syukur, tadi banyak dibahas mengenai syukur. Juga di dalam Al-Quran Nabi Nuh dijuluki sebagai abdan syakur. Apa keistimewaan dari syukur tersendiri sehingga Nabi Nuh yang sabar seperti itu juga dijuluki sebagai abdan syakur? Iya. Jadi sebenarnya kalau Anda kenal sama Tuhan, Anda nggak pernah merasa bahwa Anda itu diuji, tapi Anda dikasih nikmat. Saya mau tanya, kalau ada dokter itu ketika Anda sakit ngobati Anda nyuntik, apakah Anda itu adalah orang disiksa sama dokter? Enggak, disuntik sama dokter untuk sehat. Disuntik sama dokter untuk sehat. Cuma Anda mungkin harus sabar merasakan sakitnya suntik, pahitnya obat. Tapi Anda tahu dokter gak buat aku sakit sebetulnya, justru ngobati sakitku. Anda juga bersyukur jadinya. Terima kasih dokter. Anda syukur sama dokter. Kalau Anda mendapatkan ujian daripada Allah, pada hakikatnya Allah gak pernah benci kepada Anda, mau ngasih pahala gede. Anda dikasih musibah di atas dunia itu untuk ngampuni dosa, supaya nanti ada di akhirat Anda nggak disiksa. Ma min musibatin, ma usibah muslimun min tidak ada musibah hatta syuka yushakuha. Tidak ada musibah yang Allah berikan kepada orang muslim sampai duri yang menusuk kulit, kecuali akan menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah. Berarti kamu cuma hanya sabar sebentar, sama dengan sabarnya pasien ketika minum obat pahit dan disuntik. Tapi pada hakikatnya kamu syukur, alhamdulillah, bentar lagi aku sehat, lepas daripada penyakit ini. Begitu juga bentar lagi aku akan selamat keluar dari dunia, aku akan tidak disiksa, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Nabi Nuh syukur setiap saatnya karena dia menilai Allah itu cinta dengan memberikan musibah tadi itu kepada dia. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para anbiya semuanya. Karena itu setan itu sumpah, la atiyannahum baina aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan ganggu manusia dari arah muka, belakang, kanan, kiri, dan kamu tidak akan mendapatkan, ya Allah, mereka banyak bersyukur kepadamu. Yang dihalangi bab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seudon sama Tuhan. Allah benci sama aku padahal aku sudah baca WD, rezekiku enggak lancar-lancar, usahaku pacet terus. Allah Maha tahu kalau dilancarkan rezekinya jadi Fir'aun nih, kencingnya setengah mati. Pada hakikatnya Allah cinta sama dia. Karena itu dia husnudzon sama Tuhan. Kapan Anda mengetahui yang muji Anda adalah Tuhan yang Maha Rahim dan Maha Rahman, maka Anda akan bersyukur kepada Dia lebih daripada Anda syukur kepada orang tua Anda, walaupun Anda dihitan waktu kecil itu sampai berdarah-darah. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Kenapa? Karena Anda tahu Bapak dan Ibu bukan untuk menyakiti, tapi karena saya melakukan itu kepada kamu. Paham ya? Ada. Sudah ada. Sigatul Quran. Udah kasih dah, weh? Sudah? Belum? Udah kasih dah. Ya, akhir. Masih 3 menit lagi. Sallallahu, nanti kita sholat bersama ya. Yang belum wudu, itu tempat wudunya sudah ada. Sallallahu ala Muhammad. Untuk perempuan sholat sendiri ya. Untuk perempuan sholat sendiri.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفر الله 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 وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم توبة عبد ظالم لا يمكن شيطانا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. Oh jadi imam nanti? Oh jadi imam mana semuanya? Jam berapa kamu mulai tadi? Lama aku, misinya lama sama tadi. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 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 Astagfirullah